Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Novia Putri dengan NIM 2405366. Dan saya Nur Azizah dengan NIM 240531107. Di sini kami akan menjelaskan materi tentang pola kegiatan perekonomian dengan mata kuliah pengantar ekonomi mikro, dosen pengampu Bapak Zul Afdal SPD MPD. Selamat menyaksikan. Saya akan menjelaskan apa itu pola kegiatan perekonomian. Pola kegiatan perekonomian merujuk pada aktivitas ekonomi yang mencakup produksi, distribusi, dan konsumsi barang serta jasa di masyarakat. Berikut ini adalah komponen utama dalam pola kegiatan perekonomian. 1. Produksi, yaitu kegiatan menciptakan atau menambah nilai suatu barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. 2. Distribusi, yaitu proses menyalurkan barang atau jasa dari produsen kepada konsumen. 3. Konsumsi, yaitu aktivitas barang dan konsumen memenuhi kebutuhan sehari-hari. 4. Pelaku ekonomi. Terdapat 4 pelaku utama dalam kegiatan ekonomi, yaitu rumah tangga konsumsi, rumah tangga produksi, pemerintah, dan luar negeri. Terakhir, pasar dan harga. Dalam ekonomi, pasar memainkan peran penting sebagai tempat bertemunya penawaran dan permintaan. Harga yang terbentuk di pasar mencerminkan nilai suatu barang atau jasa yang disepakati antara penjual dan pembeli. Ekonomi pasar. Ekonomi pasar adalah sistem ekonomi di mana keputusan tentang produksi, distribusi, dan harga barang serta jasa ditentukan oleh mekanisme pasar, yaitu melalui interaksi antara penawaran dan permintaan. Beberapa karakteristik utama dari ekonomi pasar adalah 1. Kebebasan individu. Maksudnya individu atau perusahaan bebas untuk memproduksi barang atau jasa apapun yang mereka inginkan. 2. Harga yang ditentukan pasar, yaitu harga barang dan jasa ditentukan oleh kekuatan penawaran dan permintaan. Ketiga, motivasi laba, yaitu perusahaan beroperasi dengan tujuan utama untuk memperoleh keuntungan. Keempat, kepemilikan pribadi. Aset-aset produksi seperti lahan, pabrik, dan peralatan dimiliki oleh individu atau perusahaan, bukan oleh negara. Kelima, persaingan. Persaingan antara produsen untuk menawarkan produk terbaik dengan harga terjangkau bagi konsumen mendorong efisiensi dan inovasi di pasar. Ekonomi campuran adalah sistem ekonomi yang menggabungkan elemen-elemen dari ekonomi pasar dan ekonomi terencana. Ciri-ciri ekonomi campuran: 1. Peran pemerintah dan swasta. Pemerintah biasanya mengatur sektor-sektor strategis, sementara swasta diizinkan beroperasi dalam pasar bebas dengan regulasi tertentu. Kedua, kepemilikan bersama. Ketiga, regulasi pasar. Pemerintah menerapkan regulasi untuk mencegah monopoli, mengurangi ketimpangan ekonomi, dan melindungi konsumen serta lingkungan. Keempat, redistribusi pendapatan. Salah satu fungsi pemerintah dalam ekonomi campuran adalah mendistribusikan pendapatan agar tidak terjadi kesenjangan yang terlalu tinggi melalui pajak dan program kesejahteraan sosial. Kelebihan ekonomi campuran: 1. Keseimbangan antara kebebasan dan kontrol. Kedua, keadilan sosial. Ketiga, stabilitas ekonomi. Kekurangan ekonomi campuran adalah 1. Biaya operasional terlalu tinggi. 2. Birokrasi dan efisiensi. 3. Ketergantungan pada intervensi. Ekonomi perencanaan pusat adalah sistem di mana alokasi sumber daya dan keputusan investasi ditentukan oleh pemerintah, bukan melalui mekanisme pasar. Contoh nyata dari sistem ini termasuk 1. Uni Soviet, menggunakan model perencanaan terpusat yang dikelola oleh Gosplan, mengatur semua aspek ekonomi. 2. Korea Utara, semua lini bisnis dikelola negara, dengan masyarakat bergantung pada pemerintah untuk kebutuhan dasar. 3. Cina, menerapkan perencanaan terpusat dengan beberapa ruang untuk sektor swasta, terutama di bawah kepemimpinan Mao Zedong. Sistem ini bertujuan untuk mencapai efisiensi dan keadilan sosial dalam distribusi sumber daya. Selanjutnya, permasalahan pola kegiatan perekonomian, terutama dalam sistem ekonomi terpusat, meliputi 1. Ketidakfleksibelan produksi.
Produk seringkali tidak sesuai dengan permintaan konsumen, menyebabkan surplus atau kekurangan barang. 2. Keterbatasan inovasi. Sistem ini menghambat kreativitas dan inovasi karena pemerintah mengontrol semua aspek ekonomi, mengurangi motivasi untuk berinovasi. 3. Pasar gelap. Ketidakpuasan terhadap produk yang disediakan pemerintah dapat mendorong munculnya pasar gelap untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. 4. Ketergantungan pada kebijakan pemerintah. Masyarakat menjadi sangat bergantung pada keputusan pemerintah, yang dapat mengakibatkan ketidakstabilan jika kebijakan tidak efektif. Dampak dari materi pola kegiatan perekonomian mencakup beberapa aspek yang mempengaruhi masyarakat dan negara. Beberapa dampaknya adalah: 1. Pengendalian inflasi. Sistem ekonomi terpusat memudahkan pemerintah dalam mengendalikan inflasi, menjaga stabilitas harga barang dan jasa. 2. Menciptakan lapangan kerja. Dengan pemerintah sebagai pengelola utama, sistem ini dapat menekan angka pengangguran melalui penciptaan pekerjaan di sektor publik. 3. Pemerataan kesejahteraan. Pemerintah dapat memastikan distribusi sumber daya yang lebih adil, sehingga meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. 4. Spesialisasi dan efisiensi. Perdagangan yang lebih terstruktur mendorong spesialisasi, meningkatkan efisiensi dalam produksi dan distribusi barang. 5. Ketergantungan pada kebijakan pemerintah. Masyarakat menjadi sangat bergantung pada kebijakan pemerintah dalam hal produksi dan distribusi barang, yang dapat mengurangi inovasi di sektor swasta.